warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Jadi terima kasih buat sahabat semua yang tetap bergabung di channel ini. Dan untuk kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat. Ini bukan pemain rongsok ya, tapi seorang mahasiswa yang menanyakan tentang cara pembelian untuk kendaraan atau kapal ya, itu sebaiknya dengan sistem borong atau ditimbang. Terus juga menanyakan lagi kemungkinan ya atau resiko ya yang dialami ya itu di saat kita menjual ya. Nah, mudah-mudahan apa yang akan saya coba sampaikan di sini itu sedikit banyak bisa membantu untuk sahabat yang kebetulan membutuhkan informasi tentang ini ya. Karena memang ilmu pengetahuan itu sangat luas ya, terhampar luas ya. Kalau saya ibaratkan itu seperti potongan-potongan puzzle ya. Jadi dari situ kita bisa mengumpulkan ya potongan-potongan tersebut menjadi informasi-informasi yang kita butuhkan sehingga bisa menjadi utuh ya, sehingga itu bisa bermanfaat buat kita semua ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan sedikit potongan puzzle atau informasi yang saya butuhkan ini bisa menambah perbendaharaan pengetahuan dari sahabat semua. Nah, saya akan coba bahas untuk yang pertama ya. Yang pertama itu untuk pembelian kendaraan ya, misalkan contohnya kayak mobil atau sepeda motor ya. Kalau untuk pembelian itu bisa dengan sistem borong ya, atau juga bisa dengan timbang kilo. Masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau kita yang memang sudah berpengalaman di bidang itu ya, itu sistem borong itu biasanya ada keuntungan lebih ya. Ada kalau orang bilang rezeki macannya, karena memang estimasinya memang nggak meleset, sudah berpengalaman di situ sehingga keuntungannya bisa lebih. Lain hal kalau misalkan kita membelinya itu dengan sistem timbang kilo. Kalau timbang kilo itu sudah pasti ya, sudah pasti maksudnya begini. Misalkan 1 kilo kita untung 100 rupiah, kita beli 1 ton sudah jelas untungnya 100.000. Tapi kalau sistem borong itu bisa lebih dari itu ya. Hanya memang kita dibutuhkan untuk lebih pas ya, lebih akurat dalam mengestimasi barang tersebut. Kalau untuk mobil itu bisa kita dapat kalau sistem borong ya, itu dari spesifikasi ya, spesifikasi kendaraan tersebut itu di speknya ya. Kalau untuk mobil-mobil baru itu di brosur spek itu ada yang menyatakan di situ berat kendaraannya. Nah, dari situ yang perlu diperhatikan adalah penyusutannya. Penyusutannya maksudnya di luar dari bagian-bagian yang memang tidak masuk, seperti misalkan di karet bannya ya, terus di sisa-sisa oli ya, termasuk juga kain-kain, kaca dan lain sebagainya. Jadi memang harus diperhitungkan penyusutannya ya, barang-barang yang tidak masuk di jenisnya. Nah, terus kalau untuk sepeda motor juga sama seperti itu ya. Kalau untuk yang kendaraan lama kan kita mau nyari speknya susah. Itu nanti sahabat bisa browsing ya, bisa browsing cari di situ kendaraan apa di tahun berapa. Nah, di situ tinggal nanti disusut barang-barang yang tidak masuk ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, terus kalau untuk kapal ya, kalau untuk kapal kebetulan terus terang kalau ini saya belum pernah mengalami ya, hanya saya pernah mendengar ngobrol dengan kawan-kawan yang pernah bergerak di bidang itu. Kalau untuk kapal ini ya, itu perlu kita mengetahui seperti juga kendaraan seperti mobil itu spesifikasinya ya. Kalau di kapal itu ada yang perhitungannya bobot mati kapal tersebut ya. Bobot mati maksudnya adalah kemampuan kapal itu untuk mengangkatnya ya. Misalkan bobot matinya sekitar 10.000 ton misalkan. Nah, itu bobot mati itu biasanya disebutnya orang dengan BWT ya.
dead weight tonnage ya. Terus kalau kita sudah mengetahui bobot mati kapal tersebut ya, itu pun harus kita tahu ya, harus tahu berapa persen ya, berapa persen dari bobot mati itu yang bisa terjual ya. Jadi karena kalau bobot mati itu sudah termasuk semua orang-orangnya, terus perlengkapan-perlengkapan yang ada di kapal itu sudah termasuk hitung itu. Nah, yang perlu dihitung dari bobot mati itu adalah berapa persennya, itu adalah LWT-nya, berat kosong kapalnya ya. LWT atau light weight tonnage ya, LWT-nya. Nah, setelah itu juga yang perlu dipertimbangkan ya, biaya untuk pemotongan, karena untuk memotong kapal itu, diperlukan alat-alat khusus dan juga tenaga yang sudah profesional ya. Jadi nggak gampang kalau untuk motong kapal itu, apalagi kapal itu kadang-kadang belum bersandar, masih di tengah lautan, itu perlu tenaga biaya untuk nariknya, terus nanti untuk pemotongannya. Untuk pemotongannya itu kisarannya kalau informasi yang saya dapat itu kisaran sekitar Rp600 per kilo ya. Jadi kalau untuk borong itu memang harus dipertimbangkan atau diperhitungkan matang-matang ya. Jadi faktor berat kapal itu berapa atau LWT-nya, setelah itu biaya operasional untuk pemotongannya berapa. Nah, setelah itu barulah bisa kita menentukan harganya. Nah, terus untuk menjualnya, kalau untuk borong ya, untuk borong tadi itu enggak semuanya kita timbang kilo ya untuk penjualannya. Misalkan untuk seperti mobil atau motor itu ada barang-barang tertentu yang bisa dijual hidup ya, maksudnya dijual di loaan, bisa dipakai lagi ya. Misalkan kayak untuk mobil itu bisa kardannya, bisa asnya, bisa bak persnelengnya, dan banyak lagi yang lainnya ya. Terus juga untuk kapal juga seperti itu ya, banyak bagian-bagian dari kapal itu ya, itu yang bisa dijual secara bulat ya. Jadi nggak semuanya ditimbang ya. Jadi makanya kalau untuk orang yang memang sudah berpengalaman dan juga sudah mengerti di bidang itu, memang lebih baik kalau menggunakan sistem borong. Tapi kalau nggak mau risiko dan nggak mau capek atau memang belum berpengalaman di itu sebaiknya memang membelinya dengan sistem kilo, Nah, terus juga untuk penjualannya kita ya. Penjualannya itu kebanyakan kalau kita sudah menjadi seorang pengepul atau udah borong kapalan, di penjualannya seperti saya katakan tadi, ada barang-barang tertentu yang dijual bulat ya, ada juga yang kita jual secara timbang kilo ya. Nah, kalau untuk resiko saat penjualan, memang walaupun nggak semua ya, tapi ada orang-orang tertentu atau ya saya katakan supplier abal-abal lah seperti itu ya. Jadi resikonya apa? Barang yang kita sudah kirim rupanya nggak ketemu supplier yang resmi ya. Rupanya cuma orang-orang yang sekitar nongkrong di situ, apalagi kita belum mengenal orang itu ya. Itu biasanya bisa nggak terbayarkan. Atau juga resikonya lagi ya, dalam penataan barang-barangnya, karena untuk peleburan tertentu itu memang ada yang mempunyai aturan. Misalkan di barang tersebut itu dilarang ada shock breaker yang masih utuh, karena takut nanti meledak di tungku ya. Itu ada yang menggunakan menerapkan sistem denda. Jadi kalau ada shock breakernya itu per shock itu didenda 25.000 itu ada. Nah, terus juga untuk penataan besinya, kadang-kadang kan besi kita mau ngirim di grade A ya, karena biasanya kita cuma ngoper barang, itu enggak semuanya grade A. Kalau salah untuk nyusunnya, biasanya nanti sama cekernya itu di nilainya enggak sesuai dengan grade-nya. Misalkan grade A tapi cuma dapatnya nanti grade B atau grade B+. Nah, itu juga merupakan resiko dalam kita menjual barangnya. Terus juga lagi resiko yang lain ya, kalau untuk di besi tua, yaitu kalau kita tidak hati-hati ya, itu sering barang-barang ilegal atau barang-barang curian atau barang-barang milik negara ya, itu sangat berisiko ya, karena memang
kita nggak ngerti ya, nggak ngerti jenis besi atau logam yang seperti apa yang sebenarnya itu nggak dipakai. Karena misalkan potongan besi aja, potongan besi yang udah pendek-pendek ya, itu kan kalau secara umumnya besi itu memang sudah tidak terpakai, tapi kita tidak bisa menjamin barang itu sudah tidak terpakai itu barang resmi atau curian. Karena ada juga, walaupun tidak semua, oknum-oknum tertentu ya, seorang misalkan kerja di proyek itu yang sengaja besi-besi yang masih agak panjang-panjang itu dipotongin pendek-pendek ya, terus dijual. Itu kan termasuk tindakan ilegal ya. Jadi resikonya seperti itu. Kalau misalkan kita tidak teliti, nanti ketemu barang-barang ilegal atau barang curian. Juga nantinya ada juga yang agak nakal, besi-besi pipa itu, besi-besi pipa itu dimasukin di cor-coran ya, masukin cor-coran. Nah itu kan nanti akan menambah berat. Oh iya, terus lupa lagi ya, untuk yang sistem borongan tadi kan kendaraan, ada juga sistem borongan yang sifatnya bangunan. Nah kalau untuk bangunan itu juga kita harus mengetahui ya, kira-kira apa berat jenis ya, berat jenis daripada besi tersebut. Misalkan bangunan itu masih berdiri dengan kerangka besi ya, itu kita memang harus mengetahui misalkan untuk besi 8 itu per meter itu berapa beratnya, besi 10, besi 12, nanti habim, WF dan lain sebagainya, itu kita harus mengetahui berat jenis besi tersebut. Dengan kita mengetahui misalkan ukuran per meternya itu sudah ketahuan, misalkan besi 12 misalnya per meternya 1 kilo misalkan. Nah nanti tinggal kita ngitung besi 12 nya ini ada berapa buah, nanti tinggal mengalikan ya. Kalau untuk besi itu kalau nggak salah berat jenisnya per meter kubik itu kisarannya 7 ton lebih gitu per meter kubiknya ya. Nah kalau untuk apa namanya, besi tadi yang borongan, yang besi-besi bagel, besi beton ya, itu bisa kita ketahui per meternya. Tapi jangan lupa itu pun harus diperhitungkan penyusutannya karena korosinya ya, kroposnya. Jadi kalau misalkan standarnya kita bisa browsing itu standarnya per meter itu berapa, jangan menghitungnya lurus seperti itu. 1 meter misalkan 1 kilo ya 1 kilo, karena setelah dipakai tentunya ada penyusutannya ya, ada karat-karatnya, ada korosinya. Nah mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini, mohon maaf ini karena nggak saya skrip ya, jadi mumet ngomongnya ngalor itu. Jadi mungkin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini itu intinya itu bisa nyampai. Jadi kesimpulannya, kalau untuk pembelian bisa dengan sistem borong atau timbang kilo ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya ya, tinggal kemampuan kita. Juga untuk menjualnya ya, itu ada yang sudah terpotong-potong itu dengan sistem kilo, jual ke peleburan ya, atau kalau untuk barang-barang yang masih bisa digunakan itu bisa dengan sistem bijian ya, borong ya, misalkan seperangkat mesin ini berapa, seperti itu. Nah sekali lagi demikian apa yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.